kita tuh jadi orang goblok. Gitu. Tak ajari tak pisu-pisui, Pak. Iya loh, iya. Militer. Oh iya. Militer. Siap gitu ya. Siap dipusui, siap. Siap dipusui, siap. Janji jiwa ya betul. Iya, itu masih janji palsu kayaknya. Janji jiwa belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcastnya Benang Merah. Kali ini dengan saya usahakan insya Allah kalau narasumbernya cowok, saya nanti yang jadi hostnya. Kalau yang cewek nanti si Alfi. Insya Allah seperti itu. Dan sekarang saya kedatangan temen nongkrong. Monggo perkenalan Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hai. Perkenalkan, namanya Zaki. Ya biasa dipanggil Zaki ya gitu. Ya apa ya namanya, suka bikin kopi gitu aja. Usaha ini apa Mas? Bukan usaha tapi suka bikin kopi gitu aja. Yang dibayar gitu ya. Dodol kopi ya. Jual kopi ya. Kan berapa tahun nih Mas? Ya udah sejak 2016. 2016 sih berarti meh 7 tahun ya. Sekitar mau 7 tahun ini, berjalan 7 tahun ya. Niku jenengan kok iso milih kopi niku awal mulanya ceritanya pripun niku? Wah, itu pengen apa, sebenarnya pengen nongkrong. Iya, pengen nongkrong gratis. Jadi pengen nongkrong gratis. Terus lah kok apa, penasaran cara bikin kopi kok kayak seru ini ya. Terus akhirnya ya wes, daripada bayar ning jopo, jajan ning jopo, aku tak nggawe dhewe ya gitu lah, bahasanya seperti itu sih. Soalnya 2016 jarang ya, tesih Jarang. ya. Itu masih beberapa aja yang janji jiwa ya betul. Iya, itu masih janji palsu kayaknya. Janji jiwa belum ada. Kayaknya seperti itu. Jenengan wis iki ya. Sing pionire ten Solo kota iki jenengan apa lho Mas? Kopi-kopi nang gitu nih. Pertama itu kalau setahu saya ya ini ya. Ya dulu ada Cikopi. Ya, terus kombi dulu, mobil ya, itu. dulu belum kombi itu, masih di Mendungan. Terus ada Poslan, itu juga lama juga. Poslan. Itu ya, itu yang kemarin menang juara dunia ketiga gitu ya. Roastery juara ya. Dunia nomor 3. Ya, itu wakili Solo juga. Wah, ngeri ya. Juara dunia nomor 3 Roastery itu. Itu yang udah agak lama juga itu. Warkop Mas Boy itu juga lama itu. Tahun 2016-an ya? Ya, itu sebelum juga malah. Kalau Cikopi sekitar 2012 itu udah. Terus jenengan nemokke ide jenenge kopi ini jenengan apa? Namanya Sederhana Kopi ya. Lah ngerti Leon Boke ya, sekos ya, itu berawal mungkin pikirku biasanya sak kos-kosan. Ya itu lebih mengarah ke sana juga. Oh, bener Bang. Awal mulanya itu kita itu ya teman-teman itu kan satu kayak gerombolan itu kayak base camp ya, kayak kos-kosan, itu rumahnya teman sindikat gitu. Ya, sindikat kopi ya. Ya sindikat ya. Kan dunianya hitam kan kopi ya. Tapi enggak rezekinya yang hitam tapi ya. Ya seperti itu. Itu awal mulanya ya teman-teman suka ngumpul gitu. Terus satu kos-kosan itu emang dari sejak SMA itu sampai sekarang 2018 itu mungkin masih ada, itu masih ngumpul. Nah itu dulu kalau meh ning sekos, ning kos gitu, Terus aku kok cari-cari nama gitu, sekos apa ya, kepanjangannya apa ya gitu. Jadi kos itu sebenarnya Sederhana Kopi Solo kan, makanya itu di situ. Jadi bareng-bareng bangunin itu bareng-bareng. Ya kalau teman-teman kos dibantu, kalau lebih tepatnya dibantu bareng. Jenengan sinau sih apa piye? Otodidak itu.
Racik dhewe. Ya sebelumnya belum tahu itu kopi apa, Robusta Arabica itu nggak tahu Belum sama tahu. sekali. Oh, Malah dari pembeli itu, malah yang banyak yang ngasih tahu itu dari pembeli itu loh. Oh, ngoten. Iya. Jadi caranya bikin nggak tahu, ini macam-macam kopinya nggak tahu, ini gimana raciknya yang nggak tahu itu. Ya pokoknya dulu ya isinya dihujat tok gitu. Habis itu ya bikin, lama-lama penasaran ya belajar sama yang mungkin ilmunya tinggi. Ya alhamdulillah lah, ya dikit-dikit mah bisa bikin kopi. Tiba kanca-kanca sing urung mudeng Robusta Arabica iki apa Mas bedane Mas? Wah, Sing awam banget, sing lagi lahir cepet pengen ngombe kopi. kalau basic ya, kalau Robusta itu kalau terkenalnya pahit lah kok. Seperti Robusta itu, pahit. pahit. Jadi cuman sebenarnya kalau itu rasanya ya kalau mungkin sampai detail untuk ilmunya mungkin banyak dan lama juga kalau dijelaskan ya. Kalau Robusta itu basicnya pahit. Jadi bijinya itu besar-besar, jadi ya teksturnya itu. Bijiku ya besar ya. Waduh. Maksud biji mata pelajaran. Oh, biji. Zaman SMA. Abang kabeh ya, Mas. Gede. Oh, gede abang kabeh. Terus sing Arabica apa? Arabica itu asam. Asam. Jadi teksturnya bijinya itu kecil. Oh, biji. Kecil gitu. Punya saya itu pas SD, pas maksudnya SD. nilainya pas SD itu. Ya, itu ya, ya. seperti itu agak keras. Jadi teksturnya emang keras itu kalau Arabica. Kalau Makanya Arabica asam. keras, asam, tapi kalau Robusta Itu agak nggak terlalu keras sih. Jadi gampang kalau dicokot itu gampang ya. oh iya. Seperti itu. Ngono Mas. Kaya niku saking perbedaan antarane Robusta Arabica. Ya. Terus ilmu di belakangnya itu carane Bikin. bukan belum sampai bikin nih. Terus biasanya kan kayak deli itu di apa jenis? Oh, di roasting gitu tadi. Jenenge roasting. Ya, roasting. Kayak kan ya stand up mic ya. Ya, di roasting guys. Diobong nih. Ya, diobong. Sangre ya. Oh, dibikin biar caranya panas gitu. Itu sama Robusta sama Arabica beda. Kalau roasting caranya sama, tapi kalau untuk membedakan ini apa ya namanya dikonsumsi untuk apa dulu gitu. Kalau untuk Robusta untuk single origin gitu juga beda juga. Arabica single origin juga beda. Kalau roasting untuk house blend, jadi kan untuk espresso seperti ini juga beda juga. Jadi ya tergantung kegunaan nantinya buat apa. Kalau biasanya Kuwi lagi roasting. Roastingnya. Mengko pas posisi apa jenenge nyeduhe. Iya, belum grindernya nanti prosesnya. Terus godok banyu itu ya itu Mas. Aturannya oke Mas, Mas. Asem. Mumet Mas aku ya. Jane gawe kopi iki digawe simpel iso ora Mas? Ya bisa Mas, jajan Mas. Macam iki ngene. Jajan Mas. Piye ora gawe gitu Mas. Carane gawe apa ning omah lho. Misal ki ning omah iki. Iya. Wah, aku pengen jadi bartender abal-abal misalnya. Barista abal-abal gitu lah. Ki sing sesimpel piye? Apa ditubruk? Kalau lebih enaknya kan itu kan sukaan juga. Kalau gampang tuh tubruk. Jadi air panas, grindernya sak-sae lah ibarat kayak kopi biasa lah udah bubuk. Itu tinggal dicos gitu udah selesai Ini itu. banyu sih kopi Itu apa banyu? biasanya kalau saya bikin itu kopi dulu baru air. Oh. Tapi ada juga yang air dulu baru kopi. Wah, Nah, ini tim yang mana ini? Kalian tim yang mana? Kopi dulu atau air dulu? Ini kayak mangan bubur diudak apa ora? bareng juga bisa. Jadi langsung bruk gitu ya dipanci, grok ini ya bisa. Oh, digoreng sih. Ya dipanci. Kalau itu direbus ya. Oh. Jadi kayak sejenis kalau di daerah mana ya? Itu namanya kopi klothok jadi dimasak gitu. Seperti itu. Terus disaring. Disaring itu kalau disaring ya namanya nggak tubruk ya kopi saring Kopi gitu. saring. Ya, Oh, gitu. tapi kalau pengen ada ambasnya ditubruk. Jenengan dhewe senengane sing napa, Mas? Kalau saya ya tergantung tanggal sama ya pikiran juga ya dah. Tergantung ya dah pikirannya banter ya agak ireng gitu ya Mas. Espresso nek pikirannya agak seneng gitu ya rada kafe latte ya. Rada feminin sithik ya. Ora itu titik-titik. Biasanya kan Karena nyetel musik senja.
Lagune 420 arek keder-keder ya Mas ya. Seperti itu. Iki eneng teh, iki eneng kopi. Iki kopi, iki aku etek-etek gawe video coba rasakno, Mas. Waduh. Iki kira-kira iki kanggo argo lawu. Oh ya ya. Mesinnya Verati Vero tukune second mung 500.000. Waduh. Coba yen enak ngomong enak, yen ora enak ya ora enak. Yen enak tak nglamar gunan dadi barista. Jujur nih, aku bukan maksudnya tester kopi, tapi kalau enak apa enggaknya coba ya Mas ya. Apa kobong rasanya? Kobong ya? Enak Mas, masih masuk ini. Icik mlebu. Rumah aku cik sakit, ambune sakit. Kalau itu ya mungkin maksudnya dari bijinya juga bisa. Oh iya. Kan kita nggak tahu itu bijinya. Aku tuh. Tapi masih enak ini. Kalau untuk diseduh atau mungkin untuk dikonsumsi masih enak juga ini. Ngopi rautut ya bagus. Wah iya. Yang penting kopi itu nggak ninggal kalau di dalam sini tuh nggak ninggal. Oh maksudnya ini? Ya pahit. Kalau asam itu ninggal nggak gitu. Jadi kayak. Oh leka kalau kayak apa ya Mas ya, jenenge bahasanya, maaf nih bahasa Jawa sama bahasa Indonesia ya Mas ya. Gini podcast Jawa soalnya. Podcast Jawa ya Mas ya, cedak-cedak wae lah kalau kopi kalau ninggal gitu kan itu kayak kebakar juga bisa. Jadi sange itu tuh kayak nek geni kegeden gitu loh. Oh iya. Seperti itu. Jadi wah ini terlalu sangat kosong bahasanya seperti itu. Itu nantinya ninggal di sini. Ya. Biyen gawemu kopi modal piro, Mas? Dulu pertama saya modal sekitar ya 5 juta sampai 6 jutaan. Itu dulu gerobakan Mas ya. Gerobak. Masih. Aku pertama kali itu gede jeneng ember kayak. Ya, di emberan itu Kayak. itu gerobak babat alas itu 5 sampai 6 juta itu custom itu. Jadi bikin sendiri semua. Ya. Oh iya, Sekos iki ya satu-satunya kopi sing tak kenal ning Solo iki tekan subuh, bar subuh lagi tutup. Ini istimewane Sekos iki. Jadi yang menurut saya sebagai konsumen, Iya. dodolan kopi memang kudu buka rada awan tapi tutup esuk. Oh. Tapi yang dodolan kopi tutup jam 11, jam 12 sih kaya wagu banget tuh. Esukan dah. Lagi golek sarapan ya Mas ya. Tutup jam 11 wingi, jam 11 wingi. Padahal kaya wong sing seneng kopi mesti lagi betul. Iya. Jam 11 wingi lagi betul biasanya. Pengen golek hawa lah ISIS pengen ngademke ya. Makane iya di tempat saya menyediakan ruang untuk sambatan nih tadi juga bisa mencerahkan pikiran. Bukanya jam itu ini kan Mas? Sementara ini jam 3 sore sampai jam 3 pagi. Oh iya tahu jam itu. Cakake ini jeneng tamu no tekan subuh tuh Mas. Ya tergantung nanti itu biasanya gitu sampai subuh lah. Dulu sampai jam 9 pagi Mas. Sore sampai jam 9 pagi. Terus akhirnya sing dodol tumbang. Tumbang ya. Ora ana sip-sipane ya. Ora nek sip-sipane dipolke gitu saja makanya itu. Muga-muga pegawene oke. Amin. Sip-sipan. Sip-sipan pokoknya. Jenengan kopine sing best seller ya apa Mas? Kalau best seller ini ada 2, ada yang dine in jadi dibeli di tempat, ada yang online juga. Jadi itu sendiri juga gitu. Maksudnya yang best seller kalau yang dine in itu kebanyakan di situ best espresso yang kayak mungkin cafe latte, cappuccino seperti itu. Caramel macchiato itu juga. Tapi kalau yang online maksudnya yang mungkin dari Grab, Gojek, Shopee itu kopi susuan yang pakai rasa-rasanya tadi. Oh, betul. Jadi rasa-rasa apa? Vanilla, almond, karamel hazelnut seperti itu. Jadi ada bestsellernya sendiri-sendiri. Sing original ora bestseller ya Pak? Kalau original sementara belum ini. Habis ini semoga. Sing kerep tuku biasanya kayak aku gitu. V60 itu sekarang turun itu. Turun soalnya macamnya cuma 2. Terus ya customernya mungkin ya maaf ini ya. Customernya mungkin ya itu tok bosan mungkin. Ini rencana mungkin bulan-bulan ini mau tak kompliti kayak dulu lagi biar jadi bestseller lagi. Amin. Itu. Ada menu makanan nih Mas? Ada snack aja sih. Kalau makanan berat nggak ada.
Kalau snack mungkin ada kayak ya kentang, roti Mariam, kayak roti itu garlic itu, ada sandwich seperti itu sih. Oke. Sama spaghetti belum ada. Belum. Mie goreng. Mie goreng dioseng ya ada. Oh enak, digongso ya. Digongso. Butuh skill atau Mas dadi barista ini? Sebenarnya ya skill itu terakhir ya Mas sebenarnya. Malah terakhir. Nomor 1 itu niat sebenarnya. Ya kabeh iku. Iya Mas ya. Nomor niat terus Niat ora dilakoni. iya, niat itu makanya skill itu ibaratnya bonus nih aku itu. Skill kan diasah tuh Mas ya. Mas. Iya. Itu bonus kalau aku. Kalau pertama dulu saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu, makanya dari kopi pun nggak tahu, dari alat pun juga nggak tahu ini apa, buat apa, gimana caranya gitu. Ning jenengan yo ngicipi kabeh dari semua daerah kopi. Iya, dulu nyoba satu-satu, ini rasanya seperti apa, terus ini harus seperti apa juga. Jadi ya Arabica itu kayak gimana toh gitu loh, sampai penasaran seperti itu. Robusta itu kayak gimana toh seperti itu. Oh. Liberica itu kayak gimana toh. Excelsa itu banyak sebenarnya, tapi ya dah wis pusing lah, wis kopi wae lah, ngopi wae lah gitu. Akhirnya seperti itu. Tadi sederhana itu ya. Disederhanakan saja lah. Sederhanakan aja. Yes, udah banyak kopi macam-macam. Ya tadi dengan sudah Sanjang dari panen mungkin udah ada caranya sendiri. Ya. Dari caranya fermentasi juga ada sendiri. Roasting juga ada sendiri. Grinder. Ya seperti itu sampai disajikan display ya seperti itu. Sinamu yo apot ya biyen ya. Iya, ya itu, ya kuncinya itu belajar, Ya. niat, belajar, skill itu bonus gitu. Terus ditularke. Ben bermanfaat. Amin, seperti itu. Rencananya seperti itu juga. Terus nganu Mas. Kira-kira Sambil apa ya, Mas, ya? Moga. Ah, ya. Kan iki suka dianti ning Solo iki. Ya, Kafe-kafe Solo iki. Nggih. Betul. Apa jenenge? Display ruangane ngono ki kaya Jakarta, Bandung, keren-keren gitu. oh dari interiornya ya mungkin dari. Ning sing tak sayangi mereka ki tutupnya sore. Oh. Liane lagi mangkat karena tutup ya Mas ya. Wah, mulai jujuknya gunanmu. Ya sekarang di sana ya coffee shop sudah merambah ke dunia interior juga. Yang dijual nggak cuma kopi juga, tapi iya. dari apa tukang gambarnya, Vibe-nya terus ada Iya. musiknya barang ya. Seperti itu. Kulaan kopi mulai gitu. Biji. Kalau biji ini sementara kalau Temanggung itu dari petaninya langsung dari Temanggung sana, dari Gesing juga sana, daerah sana. Oh, ada paguyuban ya Mas ngono. Itu ya pas itu teman saya itu cuma sendiri sih sebenarnya. Itu bisnis keluarga. Seperti itu kalau Robusta Temanggung itu buat kopi susu itu. Tapi kalau untuk Arabica kita masih ngulik, jadi ya ambil sana, ambil sini, ambil sana. Jadi nggak nentu juga. Jadi ya apa ya namanya ya, nggak harus petaninya langsung nggak. Sekarang agak sulit juga sih, langsung pure ke petani. Karena aku tuh tukune Ya harus seperti itu, harus kapasitas banyak kan, kasihan juga ngirim 1 kilo sedangkan mereka udah panen bertonton ya tukunya sekilo tok kan itu masak kan gitu. Seperti itu. Orang pengen jadi pengepul kopi itu. Waduh. Nah, konsen ini aja Mas ya. Udah pusing nggak Mas ini ya, aduh. Sama roti. Solo ki nang paguyuban dodolan kafe kopi ngene iki ta? Dulu ada, dulu banyak Mas sebenarnya di Komunitas kayak forum apa komunitas kopi itu banyak di Solo sebenarnya, tapi ya mungkin vakum sih. Dulu ada, gara-gara ngopi vakum. ya mungkin orang-orangnya sudah pada pensiun, Jadi dewe ini. udah pada pensiun malah. Udah beralih mungkin ke apa pekerjaan lain juga, udah mungkin apa ya namanya bosen juga mungkin seperti itu. Kan ya namanya isinya cuman datengin customer seperti itu, tapi tanpa diulik jadi ya stagnan, bosen jadinya. Jadi mau digawe yo jane ora kompetisi sih ya. Istilahnya kayak workshop, pameran. Dulu pameran 1 Oktober Hari Kopi Dunia itu apa diperingati kan 1 Oktober.
Oh, 1 Oktober Itu di Pasar Gede dulu pertamanya. 2021. 2019 2018 kayaknya. Event pertama itu. Iya kayaknya itu event pertama Terus 2008. pandemi. Sebelum pandemi itu Kopi Solo itu yang mengadakan kopisolo.com namanya. Itu ada komunitasnya dan saya juga ikut di situ. Ya cuman berpartisipasi sama teman-teman juga. Jadi untuk ya dulu edukasi tentang kopi. Jadi ini loh ada Arabica, nggak cuman Robusta yang pahit. Kopi itu pahit gitu enggak, tapi ada Arabica juga di situ. Tujuannya di situ sih. Melu kompetisi itu. Belum Tahu. belum Bilang apa? Dredeg mas. Dredeg ya. Serius? Iya mas. Padahal ke sini aku tahu. Wah, Wis pengalaman 2 tahun 3 tahun itu nih. Nah ini terkenal banyak yang hujat mas itu. Orang apa? Lah ya kalau menang terkenal banyak yang hujat itu aku ada. Emang Ya, ada kejadian gitu? ada banyak seperti itu. Ya itu tadi saya balikkan tadi sama obrolan tadi ya, banyak yang mungkin tumbang dari komunitasnya itu mungkin di situ. Gara-gara ini orang saling support, Ya, malah saling ya seperti Oh, itu. kok bisa ngono ya? Ya ini kopi itu apa ya? Manis-manis pahit lah seperti itu ya, seperti itulah. Jadi ya ada idealis sendiri-sendiri. Oh, tuh idealis. Idealis sendiri-sendiri seperti itu. Ada yang untuk itu emang pekerjaan, ada untuk itu mungkin iya hobi, idealis. Jadi ya kita bentrok seperti itu. Ini jujur aja ya, ini ya sekalian aja di podcast Benang Merah ini saya bongkar. Istilahnya kan kalau istilahnya apa yang bersatu padu, istilah dua event gede saling support kan menyenangkan tuh. Ya. Bener ya? Soalnya tujuannya udah selesai. Arabica udah terkenal gitu loh. Oh no. Tujuannya dulu seperti itu. Kita mengenalkan produk Arabica bukan dari tempat apa tertentu enggak, tapi full Arabica. Jadi Arabica di Indonesia itu kan sebenarnya kita ekspor itu. Indonesia itu malah nggak ngonsumsi. Iya. Konsumsinya Robusta gitu loh malah. Kalau ngepitulas kan si Pak Gatot Nurwayanto kan barter karo Rusia. Ya, Sukhoi, makanya itu. kopi dan Sukhoi. Seperti itu. Ya namanya Robusta nera dicikok, Arabicane dicikok ya iya larang Arabicane kan gitu. Kayak emas. Paling larang apa tuh saya Mas kopi Mas? Bisa menurutmu? Biji ya? Biji kopi. Biji ya. Kayaknya Sisa apa ini. ya? Ethiopia kayaknya katanya. Ya awal mulanya memang kopi sih. Iya. Mas itu nanti juga ada grade-grade-nya juga. Lah dulu suka pernah maksudnya yang membahas kopi itu ternyata ini ya Mas ya, ini agak nganu dari kopi-kopi shop besar yang sudah bercabang-cabang di dunia ternyata ngambilnya di Indonesia. Itu ada suatu kayak lahan besar banget di Indonesia itu khusus pesanan dari coffee shop yang buka cabang di dunia ini. Sing gambar hijau gini. Ya kayaknya itu. Gambar hijau. Kayak orang nari gitu lah. Kayak gue Putri Duyung. Putri Duyung tapi ya nggak tahu Logo itu. hijau. Kayaknya itu nganu apa? Nyiloro Kidul itu. Logonya Nyiloro Kidul. Coffee shopnya Nyiloro Kidul ya. Inisialnya Starbucks gitu. Ya, kode S Mas tapi. Itu dulu sempat, tapi ini nggak tahu itu masih apa memang siur apa enggak. Tapi dulu pernah dibahas seperti itu. Tapi yang diambil tuh grade-nya yang grade bagus. Tapi yang grade yang biasa dikonsumsi orang Indonesia seperti itu. Tapi yang kayak Starbucks yang 3IS. Ya. Oh, ya. Pengalaman itu 3IS. Kita kan ngomah es cair, rasanya Masih. kayak benar ya sebenarnya. Eneng AC, eneng AC ki wis mencair ki. Nggunane sih kerasa sih ya. Itu dibuat kayak Piye iki kanene apa kuwi? Essence apa? bukan, itu sebenarnya itu pakai flavor biasa. Itu cuman main gramasi sebenarnya. Jadi itu kan ada ini bocoran juga sekalian buat belajar. Itu sebenarnya gula. Gula. Jadi gula pakai flavor itu yang untuk penguat kan sebenarnya gula, flavor seperti itu sama basic kopinya sendiri. Lah itu mainnya di gramasi. Jadi kopinya itu takarannya berapa, es batunya berapa, sampai seperti itu. Es batu itu ditimbang mungkin seperti itu. Ada coffee shop banyak banget. Ada yang 100 gram, ada mungkin 100 200 gram. Jadi ya emang rasanya emang udah ditakar seperti itu. Jadi pas dia ngeblend karo es cair, esnya mencair, Iya, sini enak. masih enak seperti itu. Emang kan kalau es itu biasanya jarang langsung diminum biar
biar mencair dulu lah, biar awet lah kan seperti itu. Kita udah tahu customer yang diminta seperti apa. Wah ini awet, pengennya sing awet ini. Oh berarti dibikin kayak ngapunten kental aja. Jadi biar lebih lama seperti itu. Menurutmu Starbucks ini kopi ini enak, Ra? Enak, semua kopi enak. Menurutku kopi paling enak sing gratis. Sing gratis. Ya itu tadi, Starbucks enak tapi gratis gitu aja. Lebih enak lagi gitu. Pokoknya Moro Dayak ya toh, disuguhi kopi gratis. Wah, wis pokoknya Robusta, Arabica. Iya, syukur-syukur kopi Seko sama Starbucks ya. Kayak gue enak. Pokoknya Starbucks gratis lebih enak lagi itu ya. Enak itu. Tuku ra gawe disuguhi ya. Iya, wis. Udut meneh. Ngopi ra udut yo kaya wong padu. Wis harapan ke depannya jenenge. Pegawaimu berapa, Mas? Ini sementara masih 3. Satu shift ya? 2 shift sebenarnya. Jadi jam 3 sampai jam 3 itu 8 jam. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Jadi enggak 12 jam tapi 8 jam kerja. Jadi 1 orang sore, yang 2 malam. Seperti itu. Kejurak mikir telung karyawan kejurak. Ya, sementara itu pengalaman keju gitu. Masih pengalaman keju, mencari pengalaman ini. 3 dulu 4, 5, 6 kayaknya ya malah lebih enjoy, malah 3 malah pusing ini malah nggak tahu. Apa kan cerita saka ngemper. Iki saka video iki kan wis vlog iki ceritane piye? Wis buat tuku apa? Itu dulu ceritanya ya ini rezeki ya Mas ya, alhamdulillah. Dulu itu saya jualan di depan rukonya, nggak tahu itu yang punya ruko mesake apa piye, nggak tahu ini. Pak Jamu 6 ning melas ke pikiran, melek bengi terus. Awake kuru, kopi kok sepi ya? Sepi sih. Soalnya yang besok ya? Ada nih Mas. Itu dulu saya minta listrik di ruko yang saya sekarang pakai itu, sampai air juga. Itu rumahnya Gentan, ya namanya ya Yoel itu, makasih ya. Yoel, Mas Yoel ya udah bantu. Nanti di subscribe sama Mas ya Mas Yoel. Oh iya. Itu dulu gudang Mas, gudang permen. Oh, permen, gudang permen itu. Jadi emang gudangnya mau roboh itu kayaknya. Terus ketek mesake aku apa ngono ya, apa maksudnya? Nglampiaske aku ya iki beda tipis sih, mesake apa nglampiaske orang ngerti ya. Dimanfaatke lho. Orang ngerti ya. Yang jenenge kanca ya. Wis. Dulu disuruh masuk itu kita berkolaborasi. Ini aku ada tempat, daripada kamu jualan di depan, ya mending masuk aja daripada listrik jeglek-jeglek terus nyeleh kunci, repot gitu. Piye nek pomone iki tak bangun terus mbok nggo gitu. Dulu seperti itu pertamanya. Lah baru mulai ya mungkin tadi corona menyerang tadi. Ya. Terus habis itu anjing pelelek corona. Pokoknya itu Mas. Yang disyukuri wae. Alhamdulillah. Adewe dadi survivor ya. Tambah pinter tenan Mas. Ini pinternya langsung 100 kali lipat ini mungkin wis. Umete wis serah kayak umat biasa ya saniki. Panadol wis survivor dalam arti kesehatan, survivor dalam arti finansial, mental ya. Wah, mental hati kabeh kena iki. Seperti itu. Baru masuk langsung kena corona itu. Ya alhamdulillah bisnis kami ya agak apa ya, turun lah, ibarat dari dulu jualan di depan udah ada pelanggan kan. Dulu kan vibes-nya kan emang gerobakan itu loh kan, senengnya pintasnya itu gerobak pakai pinggir jalan seperti itu. Terus kita beralih di konsep ruko. Nah, terus seperti itu kena corona, itu merubah konsep seperti itu, langsung kena tadi mental dan sebagainya. Sampai itu ya udah, ya kita jalani gimana caranya ini. Seperti itu kita cari gen iso bakosek lah. Alhamdulillah berjalan, kita udah melewati ya corona 1-2 bulan 3 bulan ini. 3 bulan tak cukup ini jane. Tapi kemarin ini sing dodolan vaksin ya. Malah nggak suwe. Malah tambah imbuh iki ngene ta Mas. 3 bulan tak prediksi paling 3 sasi tok ki aku ngono. PPKM Universe jadi PPKM jilid siji loro kayak demo ya. Tak kira siji tok Mas, 3 sasi tak tunggu tambah dak wah iki ya. 2 tahun ya. 2 tahun 12 ya keturun iki aku ngono.
Ya. Seperti itu. Jadi habis itu Kere. alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah lah. Ya. Habis itu yang punya ruko ya mungkin ya kasihan juga waktu daripada keseksa corona. Keseksa corona. Terus habis itu masuk ya terus aku gimana nih umpama daripada aku pekewo maksudnya udah ngerepoti terus maksudnya aku tak sewa aja seperti itu ya itu alhamdulillah nyewa. Kita mampu nyewa alhamdulillah sampai sekarang. Corona awal nyewa ruko golek pegawai oke mas lagi aku mas itu aku interview wong 150 ya mas pada kopi kayak ngono mas. Keren lagi. Pas corona kali ngeri. wah itu corona itu emang awal mula. Berarti wis online ya mas ya nganggo GoFood, GoCar Ya GrabFood, GoFood sama Shopee Food seperti itu. Oke, di antara online karo offline Dulu pas corona itu onlinenya yang deras. Sekarang ya mungkin rata. Setengah-setengah ya, setengah-setengah 50-50 sekarang alhamdulillah. omset piro mas? Pirang kilo sedina? Wah, Kopi. kalau omset sekilonya seharinya ya kita berapa ya? Ini masih juga sih kan kebanyakan ya juga ada yang suka coklat juga, maksudnya non kopi juga. Rata-rata ini cuman kopi aja ya. Kopi paling 2 hari itu sekilo satu 2 hari. Iya. Oke berarti. Iya. Padahal semuanya 14 gram tuh. Iya, paling ini pakainya kalau di kan tempat saya pakainya Manuso itu. Manuso itu pakainya 18 gram, tapi untuk dua espresso double shot seperti itu. Namanya seperti itu sih. Itu padahal ngirit loh pas nulis volulas sih itu mas ya. Berarti omset duit piro per hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Piro? Orang mau pajak ini mungkin ngomong orang pajak ini minimal setahun 4,8 M lagi di target pajak. Wah kenapa enak gini soalnya lagi rasanya konco-konco meh gawe siup mas ya. Siup apa tuh tiga jendeng tapi 4,8 M lagi di target pajak. Tapi kan gue nyalur kita erone mas. Iya, dan semangat. Dan teman-teman kita yang buka kayak bisnis biar semangat. Ya rata-rata ya mungkin dari ya 1 jutaan lah sehari. Omset kotor ya. Omset seperti itu. 1 jutaan. Ngomongnya yang teman-teman ki sing nonton podcast iki pengen sinau karo jenengan entuk ra? Boleh aja. Tapi sinau bukan di kopi, tapi mental ya. Oh iya benar. Gembleng sih lah. Pokoknya gembleng sih wis alumni corona. Alat iso dituku ya. Kopi iso di. Ya, sekarang banyak sekarang. Tapi yang mental ini kadang mental itu. Jadi ya buat apa alat bagus, mungkin kopi ya enak, terus tempat juga memadai tapi mentalnya ya loyo ya sama aja. Sepiro dina wis. Ada. Ya. Makanya buka pas corona ya dah. Mulai dur banget. Makanya buka pas corona ya ngrasake. Buka-buka wis ana wis aja ono corona wis cukup wis disyukuri wis aja nah imbuh lah. Terus varian jenengan sing kopi paling larang dhewe napa? Situ kopi paling mahal jenengan Arabica juga mahal sebenarnya tapi itu khusus Grace Bean. Jadi untuk kopi-kopi dari roastery yang mungkin terkenal kami jual ya agak mahal juga. Jadi tergantung apa beannya juga. Seperti itu. Kendalanya apa mas? Bisnismu selain corona, selain karyawan, kendalamu? Kendala boleh kopi kangelan apa dodolane sepi apa? Kendala ya yang hutan kudune malah rame nih. Iya alhamdulillah ini sekarang apa kan udah ada semua ini. Maksudnya udah gampang, nggak kayak dulu pertama babat alas kopi harus online, harus cari di atau apa gimana. Sekarang udah banyak, udah yang bisa juga ngerosting sendiri tadi. Jadi ya alhamdulillah ini kendalanya cuman itu tadi dari diri kita sendiri ya. Aras-arasen tadi ya. Jenuh mungkin ya. Musuh awak dhewe. Musuh awak dhewe. Kalau kendala dari luar insya Allah nggak ada. Karena aku wis mlaku, Mas.
Ya. Kendala sing dienggo cacah sing teman-teman sing meh sinau meh dodolan. Ya kalau untuk teman-teman yaitu biasanya kan kalau mau usaha pertama entah itu mungkin kopi atau coklat apa-apalah itu biasanya kan masalah modal seperti itu kan. Itu pertama mungkin jangan langsung ke modalnya dulu tapi tadi ke mentalnya dulu aja. Karo ilmune. Iya. Sinau. Mentalnya dulu aja yang gimana toh caranya kalau Iki ilmu cah. jualan itu seperti apa toh gitu loh. Jadi kita itu kalau jualan dapatnya apa toh seperti itu. Kita itu resikonya ya rugi ya untung gitu. Kalau rugi ya emang itu ya kita Ya memang dodolan iya. ya untung ono rugi. Seperti ya. itu. Pengen bagi terus ya dadi Lah Bang Plecet. ya BI dari BI bukan dapat Apa? saya tukang gaya duit kan ra mungkin rugi itu ra mungkin mau badir kok gitu. Seperti itu. Jadi ya mental pertama yang harus dipersiapkan. Jadi dunia sekarang kan jualan ya kayak gitulah. Ya. Udah terlalu banyak kita Dodolan harus saiki gampang ya Mas. kreatif ya harus sebenarnya gampang tapi ya tadi kita mengalahkan dirinya kan sendiri Iya. diri kita sendiri seperti itu. Wah, iki gayeng iki. Iki ngopi teh genten. Rada. Ben rodok melek ngeteh. Oh. Iki sing gawe Alfi teh. Kopinya enak Mas. Tenanan nih. Enak, Argo Puro. enak ini. Rencanamu ke depan apa Mas? Digo ngembangke sekosmu. Selain kowe main nambah ngobriti mau. Ya mungkin mau buka konsep yang berbeda juga sih. Ya bener ya, enggak Iya. event ya. Jadi event apa? Event Kopi. Kopi ngono. Waduh, aja Mas aku ngurusi wong akeh tenan Mas. Mesti Ora akeh. ya maksudnya kan jenengan kan wis pengalaman dueling sing Lah iya. kanca-kanca sing wis kawaan. Kon sekali ngetokmu diburu terus Mas. Engko kon ngadak event terus Mas. Ya kuwi lho Mas sing repoti. Ya kaya si Pawing iki lho. Ya. 2 tahun pisan lho. Tahun pisan. Itu biasanya malah kopi itu 1 tahun sekali. Itu biasanya ada event. Itu 1 Oktober 1 itu. Oktober. Iya, itu biasanya ngumpulin teman-teman. Komunitasnya itu Solo sebenarnya banyak. Tapi rakyat tok Mas, gitu loh. Jadi ya emang yang terkenal itu kopisolo.com itu udah lama sekali. Tapi lama lagi ada, tapi yang terupgrade lah ibarat yang saya kenal itu kopisolo.com itu. Kurung-kurung tanggal 1 sesuk iki ada event enggak? Ini belum ada kabar sama sekali. Jadi belum ada konfirmasi. Kita mau dong jadi official partner yang Itu biasanya di pasar-pasar gitu ya. Jadi pasar gede itu emang kita targetnya ke mungkin masyarakat umum, bukan ke penikmat kopi bukan. Jadi orang yang udah tahu kopi enggak, tapi orang umum. sing belum tahu kopi. Nah, event itu kalau sekarang itu saya juga bingung mau bikin event itu tujuannya apa juga. Masalahnya gini, kita udah tahu kopi itu udah banyak ya Mas, tapi tujuannya kemana gitu loh. Buat event itu nanti nih punya ya itu tadi diri sendiri-sendiri. Ngono lho tujuannya ben UMKM kopi itu meningkat ngono. Nah, Kayak iya. sederhana. Dadi ben sing pengen ngopi iso entuk gratisan ya ta kaya aku ngono iki ya ta. Berarti memperkenalkan produk gitu. Memperkenalkan produk dari Jadi, masing-masing outlet gitu. Bener. Maksudnya Jadi seperti itu. Didaftar ki sing coffee shop ki. Sing sak Solo ki ning piro 100 200 kalau tidak melu ra. Gawe booth ning nggon Diamond mana. Dodolan ning kono. Itu nanti sistemnya gimana? Nanti jualan atau mungkin gratis? Istilahnya kayak workshop pameran. Oh, pameran. Kopi di pameran ya. jadi kaya Bazar ya, bazar expo ya. Jiwan duwe, terus si kaya nggone sekos duwe. Wah nanti bentrok nanti. Ora apa-apa lho. Jadi- bentrok dalam kebaikan ora masalah. Iya sih sebenarnya itu. Jadi Tapi ben gayeng lho. itu dulu kayak gitu juga. Ya pernah pengalaman tapi ya akhir-akhirnya ya pecah-pecah seperti itu. Ya ngapunten ini kopi agak sensitif kalau untuk era sekarang. Untuk anak-anak muda, mungkin anak-anak tua juga. ya dulu banyak seperti itu ada. Soalnya tujuannya apa mengarahnya belum saya sendiri belum tahu mengarahnya mau kemana gitu loh. Kopi itu mau dibawa kemana gitu loh. Nah, kayak armada itu. Iya. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ya gimana lagi kita udah mengenal Arabica, Robusta mau ngulik apa lagi nih? Enggak tak telepon kayaknya lho, Sandiaga Uno. Sandiaga. Waduh.
Rapi enak gitu. Ini ketemu ning YouTube. Pakai wah ya aku masih. Temen Parcraft. Kaman Minecraft ya. Ya Kamu. Allah. Seperti itu. Nanti takutnya itu kilo kopi ku enak. Kilo kopi ku yo enak. Lah sing enak sing koyo piye lah padahal kan Sing gratis malah. lah membingungkan orang awam. Jadi seperti itu. Dulu seperti itu, udah pernah seperti itu. Ada yang di situ jualan, ada yang jualan gratis, ada yang stand gratis, ada yang jualan. Nah di situ ya dikiranya di situ jualan. Soalnya apa? Ada yang beli. Nah dikiranya semua itu bayar. Padahal kita menyediakan gratis. Kita buat amal juga seperti itu. Nah Berarti butuh kan ya. Sebenarnya kan miskomunikasi. ya sebenarnya miskomunikasi. Makanya tujuannya apa dulu gitu ya kita. Gayeng ki sana. Apa ibu buat dibeleni meneh alon-alon Ya, dengan kepala dingin dan biji kopi yang tadi. Ya, itu memperkenalkan mungkin kalau nggak jauh-jauh sih kalau aku dari mungkin Solo, Karsidenan, Surakarta itu ada kopi apa aja tuh. Nah, kuwi. Itu lebih enak. Jadi Kun jebuk ngendi lawu apa babu lebih dekat-dekat aja. Jadi oh ini loh di Solo jualnya ning Solo ya. itu memperkenalkan ini loh kopi lawu mungkin kan ada juga kopi lawu untuk Mas Apri juga itu tapi melawu Magetan dulu. Terus ada lawu yang mana Karangannya juga ada kopi itu udah bener itu juga gitu. Jadi Nah, kayak orang pengrajinnya petani ini dilebokke ning event iki saja ya. sama-sama lawunya tapi beda daerah seperti itu. Terus Wonogiri ada, Selo ada, Boyolali ada. Saiki sing terkenal Halu Banana gitu. Halu Banana ya itu. Lagi Pokoknya ini. ada banana nih. Ini tiga bulan 4 tengah tahun ini kita Halu Banana ya. Wis enek banana nih sama halu ya. Kopi sehat wih. Enak gedangnya. Bener. Oke mas, pelangganmu ini kebanyakan cah nom apa sepuh-sepuh? Kalau pelanggan itu kebanyakan anak muda sih. Kalau orang tua belum. Kalau orang tua jiwa muda mungkin ya ada tapi nggak banyak. Banyakan anak muda-muda ya untuk buat ya refresh otak juga seperti itu. Duwe IG, Twitter apa kowe? Dari IG Sekos ya, apa warung ya? Ya, ngomong gini ya. IG-nya Sekos Solo ya. Udah itu aja. Apa di sosial media hanya IG aja sih. Jadi Facebook lah tuh. nggak ada. Nomor Nggak ada WA, yang mau mesen aku pesen kopi ki sak ton ki metak ekspor. Waduh. Nomor WA-mu. Wah, aku Sapa ngerti? ra kuat nomor aku sak ton ya Mas. Sapa ngerti ya Oh, untuk iya. proses KPK kan pertama kali Oh itu. ya, nomor WA saya mungkin sama kayak nomor warung juga 089 6733 08127. Itu nanti kalau mau pesen kopi tak anter wis rasa nganggo ongkir wis. Tapi orang promo ya. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 117 Ngilingan ya. Mbak Solo. Ngilingan Banjarsari. Tapi kowe wani mau ning sing pesen ekspor wani ku. Ki soalnya YouTube ku ana sing nonton saka Vietnam karo Vietnam trip. Tenan lho. iya. Vietnam, Thailand karo Amrik. Siapa ngerti tonton ngerti kowe itu. Mas aku mesen sak ton. Waduh, itu Mas ya itu mesen sak ton. Gampang ya, kita Gampang teknis ya? lah, kuwi wis nanti Teknis bisa ya? diatur lah. Aku tak ngumpulke sik karo sing tanine sik sak ton ya. Iki dienggo wejangan karo kanca-kanca sing meh buka mau selain mental mau wejangane apa sing meh buka bisnis kopi karo sing penikmat kopi wejangane apa? Untuk bisnis awal ya tadi ya ini pengalaman saya juga masih kurang banyak, maaf kalau mungkin ada wejangan saya salah, mungkin ini ya refleks aja ini yang di dalam otak saya ini selama berdasarkan pengalaman lah ya, berdasarkan pengalaman saya sama yang di kepala saya ini wejangannya mungkin tadi ya kalau mau buka usaha jangan melihat dulu saingannya gini, aku gini, nanti piye carane dan sebagainya, nggak usah banyak terlalu ngomong alasan dan sebagainya, ya langsung aja gerak. Itu untuk ya tadi tujuannya ke mental tadi. Gimana toh jualan itu apa toh tujuannya seperti itu. langsung telepon Mas Sesi pula diajari Tak ajari tak bisu-bisui Pak.
Iya loh, Oh, iya. militer. Oh, iya. Militer. Siap gitu ya. Siap dibusui, Siap, Pak. siap. Siap dibusui, siap. Seperti itu. Jadi mentalnya emang harus kuat dulu. Ya kalau mental sudah kuat, ya otomatis udah nggak ngelihat saingannya seperti apa. Dia harus punya karakter juga. Oh iya benar. Kan udah mental udah kuat itu biasanya punya karakter muncul dalam dirinya yang bisnis tadi utama seperti itu. Untuk masalah rugi untung itu bonus, itu rezeki ya. Benar. Kita Karena bisnis bisa dicontoh, Iya. tapi ya rezeki kan nggak iso. nggak bisa. Kita kan bisnis kan niatnya emang untuk mencari rezeki ya, seperti itu. Dan tujuannya pertama kan seperti itu. Tapi kalau mental menerima rezeki belum kuat ya terus piye ya. Terus mas jangan tiga penikmat. Kalau penikmat kopi, ya kalau mau nongkrong ngopi-ngopi aja seperti itu. Jadi nggak usah mikir kalau wah ini kopinya apa namanya enak dan kopinya enak, dan iya. sebagainya. Kita tergantung aja mood. Nek duwe masalah njobo ya diselesaikan ning kopi rampung, bukan ning kopi nggak masalah ning njobo nggak masalah gitu loh maksudnya. Kopi itu buat menyelesaikan masalah gitu. Benar. Kalau cari masalah ya jangan malah ngomong kopi gitu, seperti itu. Biasanya ini bekonang ya. Ya seperti itu, mekonang sana. Malu maksudnya mas. Kali ini gede mas nanti. Rada halal, rada halal. Ojo, tidak menyarankan untuk Enggak, malu ya, enggak, jangan. Ngopi wae lah. Ngopi wae. Ngopi tujuannya untuk menyelesaikan mungkin penat ya masalah-masalah di luar. Jadi kalau ngopi tujuannya untuk tadi kembali lagi untuk mencari masalah ya mungkin itu ngopinya kurang jauh seperti itu, kurang bengi ya, kurang esok ya. Kita kesoren ya, tapi kesuwen nih. Seperti itu. Matur suwun. Nggih. Mas pun dugi mriki sharing-sharing ya toh. Iki kene eneng game, Mas. Game apa Mas nih? Game pokok-pokokan iki. Yang ke pokok kudune menang ya. Oh iya. Berarti ya ini emang itu semboyan saya dulu coba seperti itu kayak Bob Sadino. Iya. Jadi kita itu jadi orang goblok. Gitu. Penthouse ya, Iya, seperti itu. Pengetahuan ya. Jadi, Orang musuh pinter ya. Wong goblok tapi mempekerjakan wong pinter kan gitu. Seperti itu. Iki pokok-pokokan wae, pilih A apa B? Kayaknya pilih B aja. B. Ini Ya. lagi iki lho pilih B ya. Ya, biasa Biasanya aja, narasumber oke A. B aja itu. Oke. Kaos. Wah, kaos, alhamdulillah ya Allah, urung setelika iwane ngomah. Oh ya. Wes, ini mau ngono tak pokok-pokokan iki. Ya. Gimana? Oh, ya. Langsung aja nggak usah jawab kuis ya, langsung aja ini pilih A B gitu. Jadi simpel kalau mau sederhana banget ini. Ya bener, nggak menyusahkan. Madaratnya kurang ya. Jadi kalau mau kuis ya teman-teman ya di sini untuk itu followernya Instagramnya Sekos langsung aja milih A atau B gitu aja. Tuh kalau bisa digosen deh. Gitu. Gimana? Berminat gitu? Ya. Gimana tak? Gini gitu ya. Terima kasih ya. Ya, Itu makasih. teman-teman. Terima kasih sudah nonton podcast ini. Semoga bermanfaat ya. Kita buka istilahnya slot untuk mau di podcast liputan teaser gratis sejauh Solo Raya, Subo Sukowono Slaten. Dan kita ada slot iklan nanti di sini murah saja istilahnya buat membantu UMKM. Per episodenya 50.000 saja. Yang mesennya 5 episode. 5 episode. Ya saya episode ngomong 95 episode. Ini tertanam terus nih kon YouTube. Siap. Ini. Begitu. Ini Mas Sekos, Mas Zaki ini. Wah, ilmunya oke. Oh ya, sebelumnya kalau ya mengakhiri ya Pak, ada saran sama kritik saya cuma minta itu. Oh ya. Dari jenengan pelanggan juga kan, Iya. sudah lama mungkin ada saran dan kritik buat kami biar tujuan kami bisa cepat tercapai. Gitu. Pokoknya yang buka kopi, Ya, kudu tekan esuk. kudu tekan esuk. Kudu tekan esuk. Buka kopi ini ya. Oh, iya. Nah, bukanya mau jam 3 ya minimal subuh. Buka tok ngedoline ora to. Iya.
Wah, kan kopi tutup kesoran ini apa iya. Itu yang aku saranku Oh iya, jadi saran. teruskan ini juga nih. karakternya Sekos kan gitu. Oh ya, sampai pagi Iya. ya. Buka sore sampai pagi seperti itu. Nggih. Daftarnya di 0813 6789 2223. Begitu. Ya. Matur suwun Mas. Terima kasih juga untuk teman-teman di sini juga ya, Mas Pandu juga Ya. yang sudah meluangkan waktunya ini ya. Jenengan. Mengesan juga ini ya. Seperti itu. Kalau ada salah kata mohon maaf Ya, nggih ta. kita juga mohon Untuk maaf teman-temannya nggih. memang Jangan ini rasan-rasan ya kemudian ngobrol istilahnya. ngobrol rasan-rasan nanti mungkin kalau Coba APE ya. ya diambil positifnya, yang jelek itu disimpan. Iya. Disimpan dikelompoknya baru kreseke gua. Wah, gitu. Oke, Seperti itu. Watan. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Cut.